Sorotan selanjutnya, saudara, militer Israel berhasil merebut situs strategis Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Militer Zionis Israel merilis rekaman yang menunjukkan pasukan patroli Golani merebut Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Kastil Beaufort merupakan situs bersejarah dan menjadi wilayah strategis dan penting. Pasukan Israel klaim telah berhasil merebut Kastil Beaufort, benteng bersejarah yang berada di wilayah selatan Lebanon. Operasi ini disebut sebagai penetrasi militer terdalam Israel ke wilayah Lebanon dalam 26 tahun terakhir. Allahu Akbar, شو هالغارة هي. Tidak ada pengkhianatan yang lebih menyakitkan selain pengkhianatan dari sekutu sendiri. Inilah yang dirasakan Amerika saat ini, ketika Donald Trump mati-matian menjalin dan membuat peluang diplomasi dengan Iran. Berusaha menjalin negosiasi agar tercapai kesepakatan, tiba-tiba serangan besar pecah di Lebanon. Netanyahu melakukan langkah yang mengejutkan dunia. Ledakan besar di Lebanon tidak hanya mengguncang Timur Tengah, melainkan juga mengguncang meja perundingan antara Amerika dan Iran. Kecaman dari dunia internasional mengalir deras. Dalam hitungan jam saja perundingan dibatalkan Iran secara sepihak. Bagi Iran, serangan terhadap sekutunya adalah tanda genderangan perang sedang dibunyikan. Trump dikabarkan murka kepada Netanyahu dan menuturkan jika bukan karena dirinya, Netanyahu seharusnya sudah dipenjara. Amerika jatuh dalam kebimbangan. Jika membela Israel, hubungan Amerika dengan Iran semakin sulit untuk diperbaiki. Jika menekan Netanyahu, keretakan aliansi semakin tidak terelakkan. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa musuh di depan mata memang berbahaya, namun sekutu di belakang jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Akankah Amerika mempertahankan hubungan aliansinya dengan Israel atau justru menjadi awal kehancuran Israel? Cetak Gol coba merangkum, Israel dikecam dan dijauhi Amerika Sekutu karena perang di Timur Tengah sebagai berikut. Amerika kecewa langkah Israel picu kemarahan Washington. Luka dari pedang musuh bisa sembuh, tapi luka kepercayaan dari teman sendiri sulit sekali diobati. Sepertinya inilah gambaran yang tepat untuk melihat kondisi Amerika saat ini. Serangan besar Israel ke Lebanon mengguncang seluruh dunia. Negeri Zionis tersebut tidak hanya sedang menyulut api peperangan di Timur Tengah, melainkan memicu kemarahan seluruh Eropa. Serangannya terhadap benteng Beaufort menjadi semacam luka sejarah yang terbuka kembali. Situs kuno ini sendiri merupakan salah satu situs bersejarah yang ada di Lebanon Selatan. Dalam sejarah, situs ini merupakan hasil dari peninggalan perang salib dan menjadi saksi perebutan kekuasaan sejak era kuno hingga era modern. Pada masa perang salib, kastil ini pernah menjadi rebutan antara tentara salib dengan pasukan muslim di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada akhir abad ke-20, kastil ini sempat menjadi markas organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Benteng ini tidak hanya jadi perisai alami untuk pertempuran, melainkan jadi simbol perlawanan. Di era modern pada tahun 1982, benteng ini sempat direbut oleh Israel. 2 dekade lamanya benteng ini jatuh ke tangan Zionis. Pada awal tahun 2000, kekuasaan kembali jatuh ke tangan kaum muslim. Hizbullah mengambil alih benteng tersebut. Namun serangan Israel baru-baru ini membuat kekuasaan kastil yang berusia 900 tahun itu jatuh lagi ke tangan IDF. Serangan tersebut memicu reaksi keras dari seluruh dunia, bukan hanya karena serangannya pada situs bersejarah, melainkan pengkhianatan terhadap gencatan senjata. Padahal Israel dan Lebanon baru saja menyepakati gencatan senjata selama 45 hari sejak pertengahan Mei 2026. Parahnya lagi, Netanyahu bahkan sempat meminta lampu hijau Amerika Serikat untuk melakukan ekspansi ke kota Beirut, ibu kota Lebanon. Upaya mendapatkan restu dari Amerika ini diklaim untuk menyasar beberapa fasilitas infrastruktur Hizbullah, seolah tak mau disalahkan. Israel menilai serangan ini sebagai bentuk pembelaan diri. Netanyahu berdalih perluasan serangan dilakukan karena Hizbullah melanggar gencatan senjata.
Ia menganggap pembangunan kembali infrastruktur militer dan meluncurkan serangan balasan sebagai bentuk pelanggaran gencatan. Amerika marah besar. Donald Trump menilai langkah Netanyahu telah merusak kepercayaan perundingannya dengan Iran. Amerika menyebut Netanyahu telah gila dan menuturkan bahwa jika bukan karenanya, Netanyahu sudah pasti dipenjara. Netanyahu tidak hanya sedang memicu perang dengan negara Timur Tengah, melainkan juga menyulut api pengkhianatan kepada sekutu setianya Amerika. Padahal sedikit lagi Amerika dan Iran dapat berdamai, negara paman Sam tersebut memang sedang merencanakan negosiasi dan perdamaian dengan Iran. Sayangnya, kesepakatan damai nampaknya hanyalah sekadar angan-angan semata. Dari kacamata Israel, serangan ke Lebanon agaknya adalah sebuah kesengajaan. Selama bertahun-tahun lamanya, Netanyahu membangun karir politik di atas narasi Iran sebagai ancaman. Namun, sikap lunak Donald Trump membuat Netanyahu kehilangan legitimasi kekuatan. Netanyahu tidak hanya sedang kehilangan kekuatan, melainkan memicu munculnya desakan. Sejak lama, para pemimpin oposisi Israel menekan Netanyahu akibat kegagalannya dalam misi penyerangan ke Iran. Satu kesepakatan Amerika dan Iran akan menjadi kegagalan besar bagi Netanyahu. Kesepakatan damai yang dirumuskan berpotensi melegalkan Iran dengan uranium yang diperkaya. Serangan Israel ini menjadi masalah besar bagi Donald Trump. Saat ini Amerika sedang menghadapi 3 krisis besar yang mengalami kebuntuan. Krisis yang pertama adalah berkaitan dengan perundingannya dengan Iran yang kembali menjadi masalah. Krisis kedua adalah berkaitan dengan konflik Ukraina dengan Rusia. Amerika memang tidak terlibat dalam perang secara langsung, namun desakan dan permintaan bantuan Ukraina sulit sekali diabaikan. Krisis yang ketiga berkaitan dengan rencana Amerika yang ingin membangun kembali Gaza belum terwujud. BOP yang digadang-gadang menjadi salah satu cara penyelesaian justru tidak menemukan titik terang. Di dalam negerinya sendiri, Trump mengaku dapat tekanan dari partai oposisinya Demokrat. Ia bahkan menyindir partainya Republik yang dianggap telah mengkritik langkahnya terkait Iran. Trump menuduh bahwa sikap kedua partai inilah yang membuat ia kesulitan mengakhiri konflik dengan Iran. Donald berusaha meyakinkan bahwa sebenarnya Iranlah yang sedang kebelet ingin mengakhiri perang tersebut. Menurut Trump, kesepakatan yang akan dicapai justru memberikan keuntungan pada Amerika Serikat. Namun, banyak pihak menilai sikap Trump sebagai sebuah kehaluan dan rasa frustasi. Pasalnya, setiap disinggung tentang masalah Iran, Trump selalu berkilah dan melontarkan pernyataan blunder. Ia juga sering dianggap terlalu berfantasi dan halu akibat gagasannya menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel. Trump menuturkan bahwa negara-negara Arab harus bergabung dalam Abraham Accord. And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us. To be honest, I think because that really would be a tremendous sign. Agaknya semua ini sendiri berakar dari kesehatan Trump yang semakin menurun. Baru-baru ini Trump diketahui sedang melakukan kunjungan kesehatan. Washington sendiri mengklaim bahwa itu hanyalah sekadar pengecekan biasa. Namun publik curiga dan menganggap Gedung Putih sengaja menyembunyikan isu tersebut dari media luas. Publik menjadi curiga akibat pembengkakan yang ada pada Donald Trump. Eropa marah besar, siap hancurkan kesombongan Zionis. Netanyahu seperti tidak hanya sedang menyulut kemarahan Donald Trump, melainkan juga kemarahan negara-negara Eropa lainnya. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menanggapi serius serangan Israel tersebut. Menurutnya, serangan brutal Israel ke wilayah Lebanon sebagai sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Besar kemungkinan konflik tersebut tidak hanya akan terjadi di Lebanon semata, melainkan seluruh Timur Tengah. Prancis menuntut agar pembahasan tersebut dibahas dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Prancis memang mengakui bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Namun tindakannya kali ini telah melanggar kedaulatan wilayah Lebanon. Prancis menentang keras praktek invasi yang dilakukan oleh Israel dan Netanyahu. Apalagi mengingat serangan tersebut mengincar situs bersejarah yang ada di Lebanon. Dewan Keamanan PBB merespon positif inisiatif Prancis tersebut.
Pada Senin 1 Juni 2026, Dewan Keamanan PBB melakukan rapat darurat. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas masalah keberlangsungan gencatan senjata yang terjadi. Meskipun belum terdapat rincian hasil pembahasan, namun diduga pertemuan tersebut akan membahas mengenai operasi militer yang semakin meluas. Kecaman keras juga datang dari Qatar, Jerman hingga Inggris. Negara-negara ini mengutuk keras serangan Israel ke wilayah Lebanon. Qatar mengecam agresi Israel yang terus berlanjut dan menyasar masyarakat sipil. Qatar menganggap pelanggaran serangan itu merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum humaniter internasional. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul juga menyatakan bahwa serangan Israel memicu kekhawatiran yang serius. Eskalasi ini akan memicu terjadinya pengungsian baru yang ada di Lebanon. Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper juga menyoroti Israel yang telah memicu eskalasi di Lebanon. Serangan itu terbukti telah menghancurkan infrastruktur dan mengikis ruang untuk diplomasi. Pemimpin-pemimpin Eropa tidak hanya mengecam melainkan memperketat kerjasama dan memberikan sanksi militer kepada Israel. Respon serupa juga datang dari Mesir melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati menyebut tindakan Israel sebagai agresi secara terang-terangan. Anehnya, Benjamin Netanyahu malah menginstruksikan agar serangan lebih digencarkan ke wilayah Lebanon. Pengen hiking tapi budget kamu kurang untuk beli sepatu? Aku rekomendasiin sepatu dari brand Lido dengan harga 178 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Iran bersiap menyerang hentikan perundingan dengan AS. Namun nasi sudah menjadi bubur. Peluang Amerika yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjalin kesepakatan dengan Israel lenyap seketika. Iran resmi menangguhkan seluruh negosiasi damai dan gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa waktu terakhir harus gagal secara sepihak akibat serangan brutal Israel ke Lebanon. Militer Israel harus segera menghentikan operasi militer dan menarik pasukannya dari wilayah yang saat ini mereka duduki. Keputusan ini sendiri disampaikan oleh IRGC dalam sebuah cuplikan singkat. Bahkan Iran juga memperingatkan apabila serangan tetap dilakukan ke Beirut, Iran akan memusnahkan wilayah Israel Utara. Iran memastikan bahwa eskalasi perang akan sulit dikendalikan oleh Israel. ما از ابتدا اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیر نظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبرو خواهد شد. در صورت تکرار حمله به اهداف غیر نظامی، مراحل بعدی عملیات‌های تهاجمی و تلافی جویانه ما بسیار کوبنده‌تر و گسترده‌تر اجرا خواهد شد و ضررها و خسارات آنها در اصرار بر این رویکرد چند برابر خواهد بود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Runtuhnya kesepakatan ini juga menjadi tanda bahwa Iran sekali lagi akan menutup Selat Hormuz. Langkah ini merupakan keuntungan bagi negara-negara rival Amerika Serikat. Pasalnya ketika Amerika dan sekutunya berdarah-darah meminta kelonggaran melewati Selat Hormuz, Tiongkok dan Rusia dengan santainya diberikan hak istimewa. Iran sendiri mengklaim bahwa pemberian itu merupakan apresiasi atas dukungan dua negara tersebut kepada Iran. Hal ini memicu kecemburuan luar biasa pada Amerika Serikat. Padahal Trump berulang kali meminta dan mendesak Iran untuk membuka Selat Hormuz kembali. Langkah ceroboh Israel membuat Amerika Serikat kelimpungan. Gencatan senjata yang diharapkan membawa angin segar menjadi cikal bakal konflik berkepanjangan. Padahal baru saja kedua negara ini merumuskan gencatan senjata selama 60 hari. Sebuah momen damai terpanjang yang pernah digagas sejak perang terjadi. Iran bahkan mengancam Amerika Serikat jika terus melanjutkan perang. Amerika akan dihadapkan pada sesuatu yang buruk dan lebih buruk ketika meningkatkan konflik di kawasan Timur Tengah tersebut. Iran memaksa Amerika untuk menerima beberapa poin gencatan senjata yang mereka ajukan. Brigadir Jenderal Yadollah Javani menuturkan beberapa poin gencatan senjata yang harus diterima. Syarat yang diajukan berkaitan dengan penghentian perang di segala front, baik yang ada di Iran, Gaza hingga Lebanon. Tuntutan ini sebenarnya juga sempat disampaikan oleh Abbas Araghchi. Ia menyampaikan bahwa Iran akan melakukan pembukaan front baru jika ada garis merah yang dilanggar.
Amerika juga diwajibkan untuk menarik pasukannya dari wilayah perbatasan Iran. Pada kasus Selat Hormuz, Iran mendesak agar Amerika membuka total blokade laut yang mereka lakukan. Iran juga menginginkan agar Amerika membebaskan seluruh dana keuangan Iran yang dibekukan, mencabut sanksi, hingga membayar ganti rugi peperangan. Menurut isu yang beredar, negeri para mullah ini juga menginginkan agar mereka diberikan hak mengelola uranium diperkaya milik mereka. Syarat terakhir ini merupakan syarat yang memberatkan Amerika. Negeri Paman Sam tersebut memang mewanti-wanti bangkitnya nuklir Iran. Agaknya ancaman dari Iran ini bukan hanya sekedar pepesan kosong. Negeri para mullah memang sudah bersiap siaga jika sewaktu-waktu konflik jatuh lebih dalam. Pasalnya, di tengah gencatan senjata yang sangat singkat itu, Iran sudah memulihkan kembali akses terhadap terowongan bawah tanah mereka. Setidaknya mereka telah berhasil memulihkan 50 dari 60 pintu masuk terowongan bawah tanah yang tersebar di antara 18 pangkalan militernya. Tindakan cepat ini dilakukan Teheran akibat serangan rudal Amerika Israel yang telah membuat rusak beberapa fasilitas Iran. Pemulihan yang hampir selesai itu dipastikan akan menambah kekuatan Iran dalam menggempur Amerika dan Israel. Bahkan baru-baru ini Iran baru melancarkan serangan ke wilayah pangkalan militer Amerika yang ada di Kuwait. Dapatkan celana kargo corduroy pria. Celana ini sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel dikecam dan dijauhi Amerika Sekutu karena perang di Timur Tengah. Bagaimana kelanjutan nasib Amerika Serikat dalam konflik tersebut? Akankah ini menjadi akhir dari Amerika Serikat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.